Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Siti Sofiana, asal dari Rombeka, NIM 2301050491. Di sini aku akan menjelaskan cara penyimpanan bahan kimia di dalam laboratorium IPA. Sebelum itu, apa sih tujuan penyimpanan bahan di dalam laboratorium? Jadi, tujuan dari penyimpanan bahan di dalam laboratorium adalah yang pertama, mengetahui bagaimana cara penyimpanan bahan kimia yang baik dan benar, terutama berdasarkan sifat fisik dan sifat kimianya. Dua, sebagai wawasan, informasi dan juga pencegahan terhadap bahaya yang ditimbulkan bahan kimia yang disimpan kurang baik. Kemudian ada jenis bahan yang berdasarkan sifat fisik dan kimia. Yang pertama ada yang bersifat korosif. Bahan kimia yang bersifat korosif dapat merusak atau menghancurkan bahan lainnya melalui reaksi kimia seperti contoh asam klorida, asam sulfat, natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Yang kedua ada bahan yang mempunyai sifat iritasi. Jika bahan ini terkena tubuh manusia, maka ia menyebabkan infeksi pada kulit dan terasa terbakar. Contohnya ada alkohol, klorin, dan amonia. Ketiga, ada bahan kimia yang mudah terbakar. Contoh, ada bensin, benzena, etanol, dan aseton. Yang keempat, ada bahan kimia yang mudah meledak, seperti contoh amonium, nitrat, peroksida, dan nitroglycerin. Yang kelima ada bahan kimia yang mudah teroksidasi. Bahan kimia ini dapat menghasilkan oksigen dan menyebabkan kebakaran pada bahan lainnya. Ketika terjadi reaksi kimia dengan udara, panas percikan api atau senyawa lainnya. Contohnya hidrogen peroksida, kalium perklorat, dan kalium permanganat. Yang keenam ada bahan kimia beracun. Contohnya sianida, merkuri, dan polonium. Yang ketujuh ada bahan kimia berbahaya untuk lingkungan. Contohnya ada pestisida, bahan kimia industri, bahan bakar fosil. Selanjutnya ke penyimpanan bahan sesuai prosedur yang benar. Penyimpanan dan penataan bahan kimia berdasarkan pada yang pertama ada aspek pemisahan, kedua ada tingkat resiko bahaya, ketiga ada pelabelan, keempat ada fasilitas penyimpanan, kelima ada wadah sekunder, keenam ada bahan kadaluarsa, dan terakhir ada informasi bahaya. Selanjutnya ada penyimpanan bahan-bahan kimia di laboratorium didasarkan pada yang pertama ada wujud dari zat seperti padat, cair, dan gas. Yang kedua ada sifat-sifat zat seperti asam dan basa. Yang ketiga ada sifat bahaya zat seperti korosif, mudah terbakar, racun, dan lain-lain. Yang keempat ada seberapa sering zat tersebut digunakan. Kemudian ada cara untuk menyimpan berdasarkan sifat fisik dan kimianya loh. Yuk, mari kita perhatikan dan simak video yang ada di samping ya. Oh ya, sebelum melakukan penyimpanan bahan kimia harus diperhatikan nih tempatnya seperti siklus udara yang harus stabil dan tempat atau lemari yang aman. Tidak hanya itu saja, setiap lemari harus ada simbol dari masing-masing bahan tersebut ya. Langsung saja, yang pertama adalah tempat penyimpanan yang bersifat korosif. Ini harus ditempatkan di ruang dingin. Gunakan jas lab, sarung tangan, dan masker. Hindari kontak atau reaksi logam. Yang kedua ada yang beracun. Tempatkan di ruang dingin dan berventilasi. Gunakan jas lab, sarung tangan, dan masker sebagai alat perlindungan diri teman-teman ya. Yang ketiga ada iritasi. Iritasi harus ditempatkan di ruang dingin. Gunakan jas lab, sarung tangan, dan masker. Hindari kontak atau reaksi logam. Yang keempat ada mudah terbakar. Tempatkan di ruang dingin dan berventilasi. Jauhkan dari panas dan api.
Yang ketiga, sediakan alat perlindungan diri supaya aman saat menyentuhnya. Selanjutnya ada mudah teroksidasi. Jadi di sini ditempatkan di ruang dingin dan berventilasi. Jauhkan dari panas dan api, jauhkan dari bahan yang bereduktor. Tempatkan di botol regen atau gelap coklat. Dan terakhir, sediakan alat pemadam kebakaran. Selanjutnya, mudah meledak. Ini harus ditempatkan di ruang dingin dan berventilasi. Jauhkan dari panas dan api dan sediakan alat pemadam kebakaran ya teman-teman. Yang terakhir ada bahaya dengan lingkungan. Dengan bahan ini harus ditempatkan di ruang dingin dan berventilasi. 2. Dilarang membuang langsung ke lingkungan seperti air, udara, batu, dan tanah. Yang terakhir, gunakan jas lab dan masker sebagai alat perlindungan diri teman-teman. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi tadi yaitu penyimpanan alat laboratorium IPA harus memperhatikan komponen yang dapat menimbulkan kebakaran seperti adanya bahan bakar, panas yang cukup tinggi, dan oksigen. Penyimpanan bahan laboratorium IPA harus memperhatikan kaidah penyimpanan seperti sifat-sifat masing-masing bahan seperti wujud, warna, bau, titik, nyala, sifat racun, mikroskopi, sifat terhadap cahaya, dan sifat-sifat lainnya. Alat dan bahan sebaiknya dihindarkan dari sangatkan matahari secara langsung. Dan seharusnya bahan kimia disimpan dalam botol yang berwarna gelap. Itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan mengenai cara penyimpanan bahan di dalam laboratorium IPA. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.